Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Suherlan. Saudara, mari kita akan buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 12 saja ya. Injil Lukas pasal 2 mulai ayat 10 yang bunyinya demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menghayati Natal. Jadi Natal bukan hanya lewat begitu saja, tetapi saudara dan saya diajak untuk menghayati Natal. Karena apa? Karena banyak hal yang kita bisa belajar dari peristiwa Natal ini, yang bisa membuat iman kita bertumbuh, saudara. Jangan Natal lewat begitu saja, tetapi iman kita bukannya bertumbuh malah melorot. Tuhan mau saudara dan saya mempunyai iman bertumbuh. Itu sebabnya tema kita pada hari ini adalah penghayatan Natal untuk bertumbuh di dalam iman. Saudara, dengan menghayati Natal, saudara dan saya bisa menikmati berkat-berkat Natal yang sesungguhnya. Dengan iman yang sederhana, kita bisa menikmati berkat Natal di dalam Yesus Immanuel, Tuhan dan Juru Selamat, sumber Shalom. Sumber segala pertolongan, sumber segala berkat, terlebih sumber keselamatan untuk seluruh bangsa. Saudara, melalui Natal kita diingatkan bahwa Yesus Immanuel masih tetap Immanuel. Immanuel artinya apa, saudara? Allah yang menyertai kita. Apakah benar Allah menyertai saudara dan saya? Apakah Immanuel itu hanya sekedar arti sebuah nama? Tidak hanya sekedar arti, saudara, tetapi benar-benar Allah menyertai kepada kita. Kenapa? Karena Yesus Immanuel adalah Allah yang menjadi manusia. Ada bersama dengan saudara dan saya. Natal tidak hanya bisa dinikmati hanya momen Natal saja. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, Yesus Immanuel, tidak hanya pada momen Natal saja, tetapi setiap saat saudara dan saya harus bisa menikmati Yesus Immanuel. Karena Yesus Immanuel tetap Yesus Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Artinya hidup kita sehari demi sehari bersama dengan Yesus Immanuel. Ya, bersama dengan Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Saudara dan saya orang yang sangat beruntung kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi anaknya, untuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Immanuel. Natal mengingatkan kepada kita, Yesus Immanuel masih tetap Yesus Immanuel. Bapak Gembala suka berkata, saudara, keluarga yang bertahan adalah keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Artinya apa? Yesus Immanuel menyertai rumah tangga saudara dan saya.
Kalau ada masalah keluarga, masalah rumah tangga, bisa diselesaikan bersama dengan Yesus Immanuel. Jangan saudara selesaikan rumah tangga saudara dengan emosi, dengan kebencian. Ingat, saudara dan saya mempunyai Yesus Immanuel. Di kantor, di dalam bisnis, di tengah pandemi seperti ini, membuat emosi kita menjadi tidak terkontrol. Mungkin di rumah tangga jadi marah-marah. Saudara ingat, kita punya Yesus Immanuel. Bawa usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara kepada Tuhan. Apa gunanya Yesus Immanuel kalau tidak berperan di dalam kehidupan kita? Yang salah siapa? Saudara dan saya. Tuhan sudah mengingatkan melalui Natal bahwa Dia tetap Immanuel. Tetapi saudara dan saya yang tidak membiarkan Yesus Immanuel berperan dalam hidup kita. Sehingga Yesus Immanuel tidak terasa kehadirannya dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini Tuhan mengingatkan, Yesus Immanuel ada dalam rumah tangga saudara, ada di kantor saudara, ada di dalam bisnis saudara. Jadi ketika saudara mengalami sesuatu, datang kepada Dia, selesaikan bersama dengan Dia. Saudara, dengan menghayati Natal, kita bisa diteguhkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat sorgawi satu-satunya. Ya, tidak ada Juru Selamat lain, saudara. Hanya satu. Di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan, Simeon ini mendapat pernyataan dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Pada hari itu, Roh Kudus bekerja menggerakkan Simeon untuk pergi ke dalam bait Allah, ke bait Allah. Dan Yusuf dan Maria pada hari itu juga pergi ke bait Allah. Ketika Simeon melihat bayi ini, saudara, firman Tuhan mengatakan dia menatang bayi itu di dalam tangannya. Dan dia berkata, Tuhan, katanya, sekarang saya dapat mati dengan tenang, karena saya telah melihat Dia sebagaimana sudah Kau janjikan. Saya sudah melihat Juru Selamat yang Kau berikan kepada dunia. Dialah terang yang akan bercahaya atas segala bangsa, dan Ia akan menjadi kemuliaan bagi bangsa-Mu Israel. Simeon adalah seorang yang mendapat pernyataan dari Allah, dari Roh Kudus, bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Jadi ketika dia melihat Mesias, saudara, dia menyatakan dengan jelas, sekarang saya bisa mati dengan tenang, katanya. Kenapa? Karena saya sudah melihat Juru Selamat dunia ini. Itu boleh meneguhkan iman saudara dan saya. Dan firman Tuhan mengatakan juga dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mati buat kita, untuk menyelamatkan manusia, saudara. Ini adalah satu keselamatan sorgawi, keselamatan yang datang dari surga, bukan dari dunia ini. Karena manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi Allah sendiri mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Hanya di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan surgawi satu-satunya. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara dan saya yang sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan meninggalkan iman kita. Apapun yang terjadi, jangan tukar iman kita dengan yang lain. Dengan hartakah atau dengan iman yang lainkah? Karena bukan masalah agama, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dengan menghayati Natal, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Yesus Immanuel, telah menyatakan kasih-Nya yang ajaib dengan cara yang ajaib. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan telah menyatakan kasih-Nya yang ajaib? Karena manusia, saudara, yang diciptakan oleh Tuhan untuk melaksanakan perintah-Nya, untuk memuliakan nama-Nya,
Tetapi kenyataannya saudara apa? Manusia telah melanggar. Manusia telah melanggar perintah Tuhan. Manusia telah mengkhianati Tuhan dengan beribadah kepada Allah lain. Tuhan kecewa karena manusia. Manusia menyakiti hati Tuhan. Bahkan Tuhan menyesal sudah menciptakan manusia. Tetapi saudara lihat, walaupun manusia itu begitu jelek, saudara, udah dari debu, ya, udah penuh dosa, udah berkhianat kepada Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya yang ajaib. Dia tetap rela mengorbankan nyawanya buat kita, saudara. Ya, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Allah telah mengaruniakan anaknya untuk menyatakan kasih-Nya yang ajaib dengan cara yang ajaib. Demi untuk mendamaikan dunia ini dengan dirinya, tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia. Saudara-saudara sekalian, jadi Tuhan begitu mengasihi kepada kita. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, walaupun manusia itu dosanya sebesar apa, saudara. Barangkali orang-orang pikir dia nggak akan diampuni oleh Tuhan, dosanya terlalu besar. Ya, nggak mungkin Tuhan mau memaafkan dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus. Ketika seorang datang kepada Tuhan, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan sebesar apapun dosa itu, Tuhan akan menghapuskannya, saudara. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu tugas saudara dan saya, untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, untuk memberitakan tentang Natal ini, saudara, kepada orang-orang lain yang belum tahu bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang putra telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan adalah penasehat, kata firman Tuhan. Saudara, seorang penasehat itu mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah negara, dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah kerajaan. Kalau nasihatnya salah, saudara, maka raja bisa melaksanakan pemerintahan yang salah. Jadi penasehat itu sangat penting. Tetapi Yesus Immanuel adalah Dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang diurapi oleh Roh Tuhan. Jika seorang sudah diurapi oleh Roh Tuhan, tidak mungkin untuk memberikan nasihat yang salah, saudara. Janji Allah dulu kepada Nabi Yesaya telah digenapi di dalam Yesus Immanuel. Yesus Immanuel telah diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, orang-orang buta dapat disembuhkan, orang-orang yang tertindas oleh dosa dan sengsara akan dilepaskan, kata firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkata, aku bukan saja akan mengajar kamu, dan tetapi juga menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Tuhan tidak saja mengajar kepada kita, saudara, untuk tetap ada di dalam jalan kebenaran, di dalam kebenaran Tuhan, tetapi Tuhan sebagai Yesus Immanuel sebagai penasehat, Dia juga yang menunjukkan jalan kepada kita supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tetap ada di dalam rencana Allah. Bukan itu saja, firman Tuhan mengatakan, setelah memberi nasihat, Yesus Immanuel akan memantau saudara dan saya. Matanya tertuju kepadamu, kata firman Tuhan. Artinya apa? Apakah saudara dan saya menaati nasihat Tuhan? Dari mana nasihat Tuhan? Dari firman Tuhan, saudara. Nasihat Tuhan bisa saudara baca di dalam firman ini. Apakah kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu Tuhan memantau.
Apakah dari Natal ke Natal saudara ada pertumbuhan iman atau tidak? Itu Tuhan pantau saudara. Kalau kita tetap dengan Yesus Immanuel yang menjadi penasehat, maka saudara dan saya akan tetap berjalan di dalam kebenaran, berjalan dalam rencana Tuhan, dan kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Natal tidak akan berlalu begitu saja. Tuhan akan menyatakan berkat-Nya kepada kita. Tuhan akan menyatakan penyertaan-Nya kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang Tuhan yang ajaib. Dia adalah Yesus Immanuel, Tuhan segala mujizat. Jadi tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan, saudara. Kalau kita berdoa, tidak usah berpikir apakah Tuhan bisa menjawab kita atau tidak. Kita tidak usah berpikir bagaimana cara Tuhan menjawab kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan punya berbagai cara dan kuasa, segala kuasa untuk menjawab doa saudara dan saya. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Jadi Tuhan akan menolong kepada kita. Yesus Immanuel itu akan melakukan apapun buat saudara dan saya. Apa yang tidak mungkin buat kita, mungkin bagi Tuhan. Jadi jangan kita bersandar kepada kuasa lain, saudara. Ya, kalau kita sudah berdoa, percayakan kepada Tuhan, karena Dia Tuhan segala mujizat. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pikiranmu, pengertianmu sendiri. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, jangan saudara pikir, aduh, masalah saya terlalu besar enggak buat Tuhan ya? Apakah Tuhan bisa menjawab enggak ya? Kalau saudara sudah berdoa kepada Tuhan, saudara harus yakin. Karena kita datang kepada Dia, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu berkuasa, Allah sumber segala mujizat. Percayakan kepada Dia, maka kita akan melihat kuasa Tuhan nyata. Penyertaan Tuhan akan kita nikmati dalam hidup ini. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Yesus Immanuel disebut sebagai Allah yang perkasa. Tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allah yang kita sembah dalam Yesus Immanuel. Bahkan Mazmur 96 ayat 4 mengatakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sudah lihat? Kita punya Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi apa yang tidak mungkin buat Tuhan, saudara? Bahkan Dia lebih dahsyat, Dia maha besar, lebih dahsyat dari segala Allah. Kalau kita tahu Allah begitu dahsyat, kenapa saudara dan saya harus mencari Allah lain? Kenapa kita harus bersandar kepada kuasa lain? Kenapa kita harus membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita? Kalau kita sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah, tolong saya Tuhan, percayakan kepada Dia dengan segenap hati. Walaupun pikiran saudara, pengalaman saudara berkata, masa ya? Lalu orang bilang, itu mah gak mungkin, gak ada harapan. Tuhan berkata, Dia sanggup menyediakan kepada orang yang mengasihi Dia apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Artinya apa? Tuhan bisa melakukan apa yang tidak terpikirkan oleh saudara dan saya. Jadi jangan saudara seperti orang begitu pandai memikirkan apa rencana Tuhan, memikirkan bagaimana Tuhan menjawab kepada kita, malah kita jadi bingung. Malah iman kita menjadi goncang. Tetapi kalau kita percaya Dia Allah yang dahsyat, apapun masalah kita, percayakan kepada Dia. Saya pernah mengalami masalah, saudara. Kayaknya gak ada jalan keluar gitu ya. Sampai bingung, stres rasanya. Tetapi ketika kita berdoa, Bapa di surga, saya tidak mampu. Saya serahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Gak tahu jalannya harus bagaimana. Tetapi saya sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari besok tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan buka jalan. Ya, ketika kita mempercayakan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberikan apa yang tidak terpikirkan oleh kita. Saudara sekalian, kita seringkali meringankan kuasa Tuhan dengan pikiran kita, dengan pengalaman kita,
dengan pengetahuan kita. Padahal dia adalah Immanuel, Yesus Immanuel, yang lebih besar dari segala masalah kita, lebih besar dari segala pergumulan kita. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya, percayakan kepada Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini, apa yang menjadi problem kita? Katakan, Tuhan, saya nggak tahu harus bagaimana. Ya, Tuhan, saya tidak tahu, tetapi saya tahu bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara jangan berpikir kepada si A, oh si A mungkin, oh si B mungkin, oh perusahaan ini mungkin. Jangan berpikir seperti itu. Kita berdoa kepada Allah yang besar, dan Dia sanggup melakukan dengan segala cara buat kita. Burung gagak bisa dipakai menolong, janda miskin bisa menjadi berkat. Kalau Tuhan mau, apapun bisa Tuhan pakai. Semua yang menurut pikiran kita itu hanya perantaraan saluran berkat Tuhan. Ya, kita bekerja, perusahaan di mana kita bekerja itu hanya saluran berkat Tuhan. Karena berkat sebenarnya ada dari Tuhan. Jangan pernah berharap ke situ. Ketika kita berharap kepada seseorang, kepada sesuatu, maka kita akan melihat kesusahan. Tapi ketika kita melihat kepada Dia, Allah yang mempunyai segala kuasa, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Percayakan itu, saudara. Kalau saudara ingin yakin bahwa Tuhan Yesus Immanuel yang menyertai kita, belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang kekal. Dia tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah kuasanya. Allah yang tidak pernah berubah kasih-Nya. Dia Allah yang dahsyat. Dia lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Siapapun tidak bisa melebihi dari kuasa Allah. Saudara dan saya punya Allah di dalam Yesus Immanuel. Dia Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Saudara, tetapi Tuhan Yesus yang begitu berkuasa dan dahsyat, Dia juga Raja Damai. Ya, Dia Raja Damai, bukan juru damai saja. Kalau juru damai, saudara, mendamaikan antara dua orang yang bersengketa. Ya, kalau ada dua pihak bersengketa, mungkin ini orang dianggap disegani oleh kedua pihak, atau karena jabatannya ditunjuk untuk mendamaikan dua orang. Tetapi Tuhan Yesus Kristus Immanuel, Dia mendamaikan Allah dengan dunia ini. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dia yang tidak berdosa jadi berdosa karena saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib, memikul dosa kita di dalam tubuhnya, kata firman Tuhan, untuk menyelamatkan kita. Kenapa Dia jadi Raja Damai? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan untuk menjadi Raja Damai, Dia harus menyerahkan nyawanya, supaya saudara dan saya didamaikan dengan Allah, tanpa diperhitungkan pelanggaran kita. Ketika kita berkata, Tuhan, saya sudah berdosa, Tuhan, saya penuh kelemahan, tolong saya Tuhan. Jangan pernah saudara kapok datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kepada kita. Tuhan akan menolong kepada saudara dan saya. Karena Dia adalah Raja Damai yang ingin mendamaikan kita dengan Allah. Nyawanya saja diberikan buat kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan? Saudara sekalian, kita punya Yesus yang luar biasa. Ya, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dengan iman yang sederhana, kita bisa menikmati Yesus Immanuel sebagai sumber segala dalam kehidupan kita. Siap saudara belajar, menghayati, dan menikmati berkat Natal yang sesungguhnya. Jangan ragu lagi dalam iman Kristiani kita. Ya, kita punya Yesus Immanuel yang luar biasa, yang menyertai kita, juru selamat satu-satunya, dan Dia sumber segala buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan, dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan.
Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.